as I said before, now I will show you some materials, a little material dealing with writing research method in your research proposal. I will show the screen. This is some material dealing with research method, how to write research method, especially in research proposal. Everyone can look at my screen, my laptop. Saya. Okay, here we are going to start from the steps in writing research methodology in research proposal. As you can see on the screen, the first one is determines the types of data. Jadi menentukan datanya terlebih dahulu. This is a primary or secondary. Okay, later we are going to discuss it in detail. The types of research approach, metodenya apalah, kualitatif atau kuantitatif. And then decide how you will collect the data. It means decide the research method, survey, what kind of instrument, and then experiment or qualitative research like interview or documentations like that. So you should decide what kind of research method you want to use for your research. The fourth one, decide how you will analyze the data. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan data, maka you should decide what kind of analysis, what kind of instrument to analyze your finding. The last one, of course, write your research proposal. Okay, let's start one by one. Di sini ada yang dinamakan types of data. Ya, type of data. Coba Dek, Ade dulu ya. Yang dari mana kalian? Ade, silahkan Dek baca. Apa itu primary data and then what is the secondary data? Oke, thank you Dek. Ya, original. Relies on participant being available and accessible. Maksudnya paham nggak kira-kira primary data itu gimana? Ya. Betul sekali ya, datanya berdasarkan your research, your action, your treatment gitu ya. Jadi yang Anda lakukan biasanya untuk kakak kelas Anda atau orang-orang yang mau lulus sarjana itu adalah di sini, di primary data. Anda bisa menggunakan survei atau interview ke gurunya, or you can do the experiment. Eksperimen itu kan bisa juga dalam action research eksperimen. Itu primary data dan itu dianggap primary karena data itu adalah benar-benar original your finding. But secondary data, coba Arya, kira-kira yang Anda pahami secondary data gimana Arya? Gimana? You're right ya, datanya sudah dipublikasi, datanya sudah ada, misalkan betul sekali. Jadi kalau Anda analisis buku itu juga secondary data. Anda analisis artikel-artikel orang lain di review juga itu secondary data. Khusus untuk situasi sekarang, mestinya ketika misalkan nggak boleh ketemu secara langsung, harus physical distancing, mungkin secondary data yang memungkinkan. Karena untuk bisa eksperimen langsung ketemu dengan orangnya, kalau penelitian Anda adalah penelitian yang perlu action ke lapangan, itu tidak mungkin, bisa jadi menggunakan secondary data. Atau Anda masih bisa menggunakan primary data, situasinya lagi COVID-19 ini, dengan menggunakan survei online.
atau ngajar menggunakan online seperti yang kita lakukan seperti ini juga bisa masuk di primary data. Kakak kelas Anda itu sekarang mulai kita arahkan ke survei, karena survei itu lebih cepat pelaksanaannya. Atau kalau survei kita arahkan ke secondary data supaya mereka tetap bisa melaksanakan. Karena di sini this saves time. Kalau secondary itu kan tidak butuh waktu ke lapangan berapa minggu gitu ya. Tinggal datanya aja dianalisis, berapa data atau berapa buku, berapa artikel, maka bisa dianalisis. Gitu ya. Jadi nanti dua-duanya boleh. Jadi mana yang lebih bagus? Tidak ada yang lebih bagus. Sebenarnya secondary data juga susah karena yang Anda analisis tidak satu gitu ya. Anda analisis banyak dengan sumber-sumber yang pasti dari misalkan dari perpustakaan online dan lain-lain. Kemudian Anda mendapatkan yang satu topik. Itu juga agak berat. Dan biasanya dilakukan oleh orang S2 atau dilakukan oleh para peneliti. Jarang S1 menggunakan screen data. Tapi kalau Anda mau ini, kelas Anda ada yang menganalisis buku ajar, itu juga secondary data. Jadi both are correct, yang penting Anda tahu caranya. Jadi secondary data itu dari official record, archives, publication atau previous studies, penelitian-penelitian sebelumnya. Itu yang dimaksud type of data. Jadi Anda bisa menentukan which one the data you want to use, primary data atau secondary data. Is it clear sampai di sini? Kita masuk ke gimana, boleh campur-campur. Sebenarnya kalau untuk data Anda tentukan dulu. Kalau di data ya, di data itu agak kurang efektif kalau dicampur. Anda fokuskan mau di primary saja atau di secondary data. Kalau secondary data berarti Anda analisis buku, analisis artikel yang sudah terbit. Cuma kalau di metodologi, di metode atau research method itu boleh mix. Tapi kalau primary data Anda pastikan, karena sebagian jurnal itu hanya mintanya primary data atau secondary data yang berbentuk analisis dari buku-buku ajar, bukan menganalisis artikel-artikel sudah terbit. Itu ada juga seperti itu. Jadi kalau dicampur itu jarang terjadi ya Dek ya. Jadi Anda tentukan dulu mau survei. Akhir-akhir ini saya menggunakan survei karena ternyata di dunia internasional survei juga masih sangat jadi bahan penelitian yang bisa dijadikan rekomendasi dalam belajar. Nanti saya ada contoh terkait survei juga. Kalau eksperimen juga bisa. Interview itu bagian dari kualitatif kalau dari metode approach-nya, tapi ini masuk di primary data juga karena itu hasil Anda sendiri. Okay, let's continue to the next slide. We are talking about types of research approach. Yang saya maksud di sini adalah approach. As you can see here, research approach di sini kan sebenarnya ada dua. Anda sudah belajar di metodologi penelitian, betul ya? You have learned about kualitatif and then kuantitatif. Tapi di sini ada catatan sedikit. Apa fungsinya menuliskan metodologi itu adalah sebenarnya bagaimana Anda memberikan solusi atau menjawab terkait dengan pertanyaan Anda atau terkait dengan research problem Anda, permasalahan Anda. Permasalahan Anda itu dengan metode seperti apa, nanti analisisnya seperti apa, itu ada di metode. Dan harapannya metode yang Anda pakai itu harus detail, harus stepnya jelas, sehingga orang bisa mengulang kembali dengan menggunakan metode yang Anda gunakan. Cara termudah membuat atau menulis, karena kita di academic writing ya, menulis research method dalam proposal atau dalam laporan itu adalah melihat penelitian online kemudian kita ganti datanya, itu lebih mudah. Cuma diperhatikan parafrasenya, jadi Anda menggunakan kata yang lain tapi bentuknya, urutannya itu sama dengan yang sudah terbit. That's very acceptable, diterima. Jadi kalau misalkan formatnya itu sama dengan yang sudah terbit, tapi mungkin kata-katanya bisa diubah berdasarkan your own words. Harus teruji validitas dan reliabilitasnya. Pertama, kualitatif ya. Kualitatif bisa dilihat di sini di PowerPoint saya bahwa biasanya kualitatif itu bentuknya adalah narasi. Interpretatif biasanya diungkap itu lebih depth ya, lebih mendalam fenomena sosial, atau Anda misalkan menganalisis satu orang yang ada di, atau perkembangan, misalkan perkembangan anak 5 tahun, bagaimana kemampuan bahasanya selama 1 semester ketika mereka berada di Australia, itu juga termasuk adalah kualitatif karena
lebih situasinya particular case ya, khusus. Dipahami, ditafsirkan, dan ada istilah dipahami dan ditafsirkan. Sometimes kualitatif itu tidak terikat teori, tapi masih mengacu pada data empirik. Ya, lebih ke Anda nanti kalau ketemu di lapangan ternyata gitu ya. Belajar bahasa itu ketika si anak kecil belajar 5 tahun di Australia, kemudian kembali ke Indonesia dan di Indonesia itu tidak terimmerse atau tidak terkontaminasi lagi dengan bahasa Inggris ya, ternyata hilang. Bisa juga seperti itu. Jadi ada kejadian dalam sebuah penelitian bahwa ketika anak itu walaupun sudah 5 tahun di Australia kemudian ke Indonesia nggak pernah ada partner untuk berbicara bahasa Inggris, maka lupa bahasa Inggrisnya. Itu contoh-contoh data-data empirik yang lebih khusus. Not for generalization, bukan untuk digeneralisasi tapi lebih khusus. Itu kelemahannya memang bukan for generalization, tapi kelebihannya tingkat ketajaman, kedalaman itu lebih akurat, lebih tinggi. Memang tidak mengukur benar atau salah. Itu di kualitatif. And then kuantitatif ini yang sering banyak terjadi di orang eksak. Jadi karena ini lebih objectivity-nya lebih kuat daripada yang kualitatif, kan lebih subjektif ya. Tergantung bagaimana Anda mendeskripsikannya. Di sini justru objektivitas lebih tinggi. Bisa digeneralisasi, kemudian tingkat kepercayaan tinggi dan mampu akurat prediction. Di sini ada perbedaan terkait kualitatif versus kuantitatif. If your objectives involve describing subject experience seperti pengalaman orang, maka interpreting the meanings, understanding concept, you will need to do qualitative research. Kalau memang data Anda adalah seperti itu, subjek hanya berapa orang saja, mau interview, itu juga termasuk dalam kualitatif. Ini Safira baru masuk lagi. Kemudian biasanya kualitatif itu justru lebih fleksibel. Metodologinya kadang-kadang bagaimana alur yang Anda dapatkan. It's different from quantitative data. Your objective involve measuring variables, finding frequencies or correlation, testing hypothesis. Itu memang berbasis numerik, angka, sehingga memang membutuhkan yang namanya quantitative research. Quantitative research memang metode itu sudah banyak dipakai, ada eksperimen, ada survei, ada apalagi ya, misalkan kalkulasi data juga dari hasil analisis dengan menggunakan metode kuantitatif, itu juga bisa masuk di quantitative data. Untuk instrumennya sebenarnya sudah diajarkan juga di mata kuliahnya riset ya. Anda bisa menggunakan open-ended question, interview, corpus. Corpus ada yang pernah dengar? Halo? Corpus itu biasanya banyak dilakukan oleh orang Thailand. Misalkan Anda menganalisis kata apa saja yang sering dipakai oleh perawat misalkan, maka Anda kumpulkan dari beberapa literatur, ditemukanlah beberapa kata yang sangat sering dipakai dalam dunia keperawatan, baik di internet, di percakapan, di apapun. Itu corpus. Jadi corpus itu mengumpulkan kata-kata tertentu yang dipakai dalam spesifik field, atau misalkan kata apa saja yang digunakan dalam bidang riset. Saya pernah memberikan kepada Anda terkait dengan buku yang berkaitan dengan buku flashbang gitu ya. Pernah buka buku flashbang yang sebelumnya saya pernah kasih kepada Anda. Bagaimana untuk mengatakan tujuan, the research aims to the objective of the study, kan gitu kan. Nah, itu adalah corpus. Jadi corpus itu mengidentifikasi pada bidang tertentu, spesifik bidang tertentu, kata apa saja yang dipakai, itu corpus. Image documentation juga sama, atau Anda mengobservasi di lapangan juga itu termasuk adalah qualitative data or video recording. Kalau quantitative data is very familiar, itu namanya questionnaire atau tes. Kemarin saya udah pernah menyebarkan yang punya teman saya juga questionnaire, itu adalah data kuantitatif. Okay, continue to the next slide. Untuk teorinya sebentar. How you will collect ya? How you collect the data or research method? Contoh sederhana aja di sini ada, karena banyak sekali sebenarnya research method itu ada interaction analysis, ada discourse analysis, tapi di sini yang umum dipakai aja.
Survei sama eksperimen ini termasuk kualitatif atau kuantitatif ya? Tadi survei sama eksperimen termasuk yang kualitatif kan interview, secondary data kan kualitatif. Kuantitatif atau yang berbasis statistik itu adalah survei dan eksperimen ya. Yes, kuantitatif, good. Sebentar. Dari keempat ini, secondary itu bisa juga tadi analisis buku, analisis artikel, interview juga bisa menginterview gurunya. Nah, dari keempat ini kira-kira ada nggak metode lain yang ingin Anda lakukan selain yang empat ini? Aduh, ini pertemuannya the meeting will end 10 minutes ya. Upgrade to remove the 40 minute limit. Nanti saya koneksikan lagi kalau ini sudah habis, oke? Ya, enggak apa-apa karena ini masih yang free. Ya, jadi dari keempat ini ada nggak penelitian lain yang akan Anda lakukan selain ini? Sebenarnya secondary data juga bisa yang namanya tadi buku ya. Analisis buku kemarin siapa lupa namanya, ada yang analisis tentang secondary data. Kelihatannya Mas Saiful atau siapa gitu ya. Buku-buku ajar itu juga secondary data. Interview. Jadi mungkin ini yang umum dilakukan. Ketika survei, maka harus diperhatikan apa saja? Siapa respondennya? What sampling method will you use? Karena survei itu adalah kelebihan survei ya. Yang harus diperhatikan survei itu, kenapa survei itu bisa dipercaya kalau survei itu banyak. Jadi kalau Anda survei cuma 15 orang, maka itu tidak dianggap survei karena survei itu mestinya bisa digeneralisasi sehingga semakin banyak akan semakin akurat datanya. Itu ya. Pertama responden, sampling methodnya. Kemudian contoh survei juga, how will you distribute the survey? Bagaimana mendistribusikannya? Apakah menggunakan online, Google Form, SurveyMonkey, atau menggunakan dikirim pos, atau orang ke orang langsung ditanya, atau di kelas gitu ya. How will you design the questionnaire? Questionnaire-nya apakah bentuknya adalah close? Ini Ariana bermasuk. Nanti saya kirim materinya ya kalau yang ketinggalan. Open ended atau close question. Close question itu setuju tidak setuju, itu namanya close question. Yes. Next one, interview. Contoh interview saja, Anda harus menentukan partisipannya siapa, kenapa memilih partisipan tersebut. Kemudian where and when will the interview take place? Kapan dan di mananya ditentukan. Menggunakan alat apa, rekamannya, HP atau apapun caranya, tapi disebutkan, harus detail. Apakah structured? Structured itu pertanyaan sudah fix, Anda tinggal ngomong saja, dia jawab. Atau semi structured. Jadi semi structured kita rancang, tapi di lapangan bisa jadi terjadi modifikasi terkait apa yang ditanyakan, tapi masih ada dalam protokol pertanyaan tersebut. Atau unstructured, Anda mengalir, ketika dia jawab itu Anda tanyakan tentang apa yang dia jawab, itu namanya unstructured. Itu juga ditentukan. Kalau dalam eksperimen itu yang harus diperhatikan adalah apakah di lapangan, di sekolah, atau di lab. Kalau orang bahasa biasanya di lapangan, orang pendidikan ya di sekolah. How will you measure and control levels? Bagaimana Anda mengukur, apakah dengan tesnya atau pretestnya, atau mengukur di kelas hasil pertemuan, atau namanya classroom based assessment, menilai bagaimana penampilan di kelas. Kemudian bagaimana cara mengacaknya, itu randomized atau double blind. Secondary data tadi saya katakan will get the sources from online physical archives seperti buku. What criteria will you use to select sources? Data range or content, itu contoh ya. Masih ada waktu kelihatannya. Yang ini yang terakhir terkait dengan teorinya adalah bagaimana menentukan analisisnya. Setelah Anda menentukan instrumen dan metode dalam penelitian Anda atau proposal Anda, maka jangan lupa dalam proposal Anda juga mencantumkan bagaimana cara menganalisisnya. Of course, in kuantitatif biasanya datanya adalah numerical data, so you will probably use statistical method. Statistical method itu yang sederhana menggunakan Excel,
SPSS atau SAS gitu ya. Kemudian kalau saya yang sering pakai SPSS sama Excel, saya belum pernah menggunakan SAS, makanya tidak familiar dengan kata itu. Tapi yang sering kita pakai adalah Excel dan SPSS. Kemudian statistical method can be used to analyze averages, frequencies, pattern, and comparison significances, signifikan atau tidak perbedaannya. Di metodologi sudah diajarkan supaya seperti apa signifikan. Kemudian kalau kualitatif, nanti Anda harus menyebutkan analyzing word images atau kata-kata atau gambar pun kan bisa dianalisis juga ya. Iklan juga bisa analisis. More flexible process that involve the three researcher subjective judgment. Sometimes memang ada judgment dari si peneliti. You may focus on identifying and categorizing key themes, interpreting patterns and narrative, or understanding social context and meaning. Itu ya. Sampai di sini kita lanjut terakhir ya, jelas pasti write your research proposal ya. Ini Rosanti baru masuk lagi. Proposal. Nih di sini maknanya dari menulis pastinya plan to do and how you plan to do it. Jadi bagaimana rencana Anda, bagaimana merencanakan dan mengerjakannya. Showing your supervisor that your subject practically visible itu dapat dilakukan, and then capable of answering your research questions. Karena pada intinya Anda tuh punya masalah, bagaimana menjawab masalahnya itu biasanya ada di metodologi juga. Anda punya masalah, saya punya solusinya ada di bab 3. Don't forget, for your research proposal pastinya menggunakan future tenses karena masih rencana. Tapi nanti ketika Anda sudah jadi hasil, maka bab 3 itu pasti berubah menjadi past tenses because you have conducted. Ya, you conducted. Jadi Anda sudah selesai di sana. Okay, I think that's it. Atur nuhun. Sia-sia gitu ya. Sampai sini, any question everybody? Tidak ada ya. Ternyata ini masih ada waktunya, alhamdulillah. 0,3 menit lagi. Masih ada, saya kasih contoh dari metode, karena academic writing itu kita fokus pada menulisnya. Bagaimana menulis ada nih. Ini kira-kira muncul nggak di tempat Anda? Ya, ini metodologi. Tadi metodologi itu mulai dari yang namanya type of data. Kalau di sini kita lihat, saya menggunakan contoh. Ini masih berisik ya. Halo everybody, can you hear me? Ya, ini contoh. Metode itu sebenarnya bagian terkecil dari yang namanya kalau artikel dalam artikel. Kalau di proposal biasanya memang agak panjang karena bagaimana meyakinkan si supervisor bahwa Anda benar-benar paham yang akan Anda lakukan. Tapi kalau sudah di artikel itu biasanya lebih sederhana karena ini cuma menggambarkan bagaimana Anda itu benar-benar melakukan di lapangan. Ingat, ketika Anda tidak detail, maka orang akan ragu Anda itu benar atau tidak mendapatkan data seperti itu. Jadi metodologi itu atau research method itu bagian dari bagaimana Anda memberikan si pembaca memberikan bukti bahwa Anda itu benar-benar melakukan penelitian. Contoh di sini, present study were analyzed qualitatively. Jadi inilah quantitatively ini pendekatannya adalah kuantitatif. Karena saya mengexamine the effectiveness ya. Dari mana ini yang namanya research approach. Kemudian setelah research approach itu nanti jangan lupa juga dalam research approach itu menggunakan instrumen apa. Saya menggunakan namanya instrumen listening test. Di sini listening test are the variable and then students learning style itu instrumen kedua yang digunakan untuk variabel namanya moderator variable. Dan jangan lupa responden Anda itu siapa? The participant of the study were the third semester students at Muria University, misalnya seperti ini ya. Di bawah juga jangan lupa data dikumpulkan menggunakan kuesioner sama personality test, sama dengan tadi saya katakan. Ini semuanya adalah kuesioner. Datanya cuma kuesioner sama tes, jadi 2 data. Kemudian
Ini yang tadi diperjelas lagi seperti apa tesnya, diadopsi dari mana, Anda perjelas. Contoh tesnya saya adalah menggunakan tes TOEFL karena tes TOEFL itu dianggap lebih standar. TOEFL has been most widely used. Kalau Anda lihat di sini, buat TOEFL itu saya kasih bukti kenapa menggunakan TOEFL, karena TOEFL itu yang paling banyak digunakan dalam menganalisis listening karena receptive skill. Oleh siapa saja, yaitu oleh penelitian-penelitian yang ada saya sebutkan di sini. Kenapa saya sebutkan ini? Biar saya tidak usah lagi menganalisis validitas dari tes tersebut. Karena kalau semakin banyak orang menggunakan, berarti tes tersebut sudah dianggap valid. Kalau saya buat sendiri, pasti ada yang namanya di try out kan, berapa tingkat validitasnya, tingkat kesukarannya, dan reliable testnya, reliability testnya. Oke. Take your meaning from basic pro, upgrade down. Halo Nadia, Safira, Virus, Rosanti. Sorry ya, ini technical problem, namanya juga gratis ternyata kayak gini. Indra Setiawati, Rosma. Di mana itu? Semua no? Semua no mungkin. Oke, kita lanjutkan lagi ya Mbak. Kita lanjutkan yang tadi karena saya belum selesai. Jadi dalam menuliskan metodologi itu bisa yang seperti ini, tidak di poin-poin seperti yang saya contohkan. Ini yang saya contohkan dari penelitian 2017 lalu, bahwa di sini kita sebutkan instrumennya apa saja, kuesioner, sama tadi ada tes. Tesnya yang pertama ini ya. The first instrument is listening test. Pertama kan saya nyebutin approach-nya adalah kualitatif, kemudian di sini saya juga menyebutkan bahwa data ini adalah data yang saya ambil dari tes dan kuesioner tadi. Si waiting room. Nah, ini masih banyak yang gabung. Kemudian terakhir pasti saya menurunkan analisisnya seperti apa gitu ya. The finding were analyzed The finding were analyzed quantitatively. Ini cara analisisnya. Dengan cara apa? They were analyzed using descriptive statistic. Pertama, descriptive statistik menyebutkan berapa. Descriptive statistik itu kan rata-rata, data yang paling besar dan data yang paling maksimum. Kemudian mean atau rata-rata tadi ya. Kemudian saya juga membandingkan dengan menggunakan independent sample t-test. Yang t-test itu ya membandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 2.
Yang ketiga, saya itu membandingkan antara pretest dan post-test. Itu yang dinamakannya pair sample test. Itu pair sample test biasanya membandingkan di kelompok yang sama, pretest dan post-test. Terakhir, saya menggunakan Friedman two-way analysis of variance by analyzing 3x2 factorial model of the experimental design. Ini menganalisis 3 faktor, itu karena ada model variable. Jadi di sini saya lengkap menggunakan alat analisisnya apa saja. Mungkin juga saya bisa tambahkan di sini saya menggunakan alat apa. Alat analisisnya adalah statistik atau SPSS. Selesai sampai di sana. Itu contoh pertama ya. Jadi metodologi itu atau method itu bisa disatukan dalam satu satu essay di sini tanpa ada skat, atau bisa yang ini. Bisa yang dibuat satu-satu. Contoh, metodologi adalah study design and partisipannya siapa? Jelas di sini partisipannya dari 70 guru pengajar ISP. Diambilnya the study was conducted from March to June 2019. Participants have taught, sudah pernah mengajar, contoh itu. Kemudian saya sebutkan yang kedua, riset instrumennya apa saja. Ini hanya menggunakan kuesioner saja. Gini, walaupun ini adalah kuesioner, ternyata kan artikel ini bisa terbit juga secara internasional karena secara aturan penulisan kita sudah menulis di sini secara detail bagaimana cara melaksanakannya, instrumennya seperti apa, sampai pada tahap prosedurnya. Artikel findingnya, kuesioner validity-nya saya sebutkan juga di sini. Kuesioner ini sudah divaliditas. Dari 28 kuesioner itu dulunya adalah 33 items, tapi ada yang tidak valid gitu ya. Kemudian akhirnya 28 questionnaire statement sampai sini. Kemudian konsistensinya, meanwhile reliability coefficient was gauged by internal consistency convex alpha questionnaire itu 0,79. Jadi walaupun cuma instrumennya satu questionnaire, tapi saya sampai meyakinkan kepada pembaca bahwa kuesioner ini sudah divalidasi. Kemudian dari hasil validasi tersebut tryout gitu ya, ditemukan 28 yang valid. Kemudian, halo Nadia. Jadi setelah divaliditas, urutannya kan setelah validitas itu adalah reliabilitas ya. Setelah valid baru di tes reliabilitasnya, konsisten atau tidak enggak untuk meneliti di tempat lain. Maka biasanya nilai yang bagus itu di atas 0,7, 0,6 itu udah bagus lah. Ya, ini hasil convex alfanya adalah 0,79. Ini menandakan bahwa ini termasuk dalam kategori bagus. Dari kategori ini bukan saya yang buat, tapi dari sumber penelitian orang lain, bahwa kalau nilainya di atasnya 0,6 itu nilainya sudah dikatakan a good level, indicate that questionnaire has high internal consistency and satisfactory reliability. Ini cuma satu instrumen, saya tidak banyak instrumen. Sebenarnya kalau dalam penelitian skripsi nanti harus ada 2 lah minimal, ada questionnaire sama interview. Tapi di sini saya cuma satu instrumen saja. Tapi jangan lupa questionnaire itu di tryoutnya ke berapa orang? Saya tryout ke 12 orang. Terus saya sebarkan ke 70 orang. Dengan hasil analisis statistiknya seperti itu. Itu contoh dari segi instrumen. Jadi instrumen itu kalau Anda mau menyebutkan validitas, reliabilitas itu ada di instrumen. Kemudian ada prosedurnya seperti apa. Ini didistribusi untuk mendapatkan data informed consent, tapi data tersebut tetap saya mencantumkan namanya informed consent from each participants. Maksudnya kesediaan partisipan untuk mengisi kuesioner saya. Kemudian they were ascertained, mereka juga dikeyakinkan bahwa semua data pribadi itu adalah confidential, adalah rahasia, employed particularly, dan hanya dilaksanakan untuk tujuannya untuk riset saja, tidak akan disebarluaskan datanya. Kemudian participants itu mengisi kuesioner dalam bentuk online menggunakan Google Form 15-20 menit untuk pengisiannya. Participant were given span, kemudian partisipan diberikan waktu selama 2 minggu dalam menjawab kuesioner saya.
So mereka akan memiliki cukup waktu untuk mengisi survei secara lebih seksama, thoughtfully gitu ya, secara lebih sadar dan seksama. Itu sampai sedetail ini ya, Mbak. Jadi kalau dalam kuesioner, walaupun cuma kuesioner survei, itu tetap ada istilah aturan-aturan mainnya. Dan terakhir pastinya adalah data analisis. Saya menggunakan SPSS 21 karena yang saya punya kan 21 tuh. Padahal sekarang sudah ada yang 22. Deskripsi statistik juga saya sebutkan. Kemudian di sini juga ada, ya intinya itulah, menggunakan SPSS 21 untuk menentukan tadi hasilnya signifikan atau tidaknya. Oke, sampai di sini contohnya saya kira sudah cukup. Any question? Kita kembali ke tanya jawab karena sudah selesai saya contohkan. Nanti saya share contoh artikel saya, atau Anda boleh cari tempat lain, tapi yang saya pakai untuk kuliah ini saya akan kirim kepada Anda sama PowerPoint-nya. Silahkan kalau pertanyaan. Kita lanjut ke tanya jawab. Yes, siapa? Amel ya?